Cek cek. Selamat sore, Mas Ardi. Oke, lagi di jalan, Mas Farhan. Ambil ini ya, Oke, aman kan? sambil uh, Oke. Aman Mas, tapi apa? di jalan ya. Aman. Aman, aman. Ini berarti dulu kok, Oke. setengah jam lah paling. Oh iya, siap. Suaranya masuk tapi ya Mas. Suaranya Suara masuk. masuk, suara. Oke, baik. Selamat sore Mas Ardi. Kembali lagi Hmm, berjumpa dalam Inman Talk ya bersama hmm, Inman Institute. Pada hmm. ya izin menyapa juga ke rekan-rekan semua yang bergabung di live Instagram kami ya, Inman Institute. Hari Minggu ya, Minggu 7 Juli Bentar, 2024. Mas. Oke, Cek sound dulu pakai baik speaker Mas. kayak lebih kencang deh. Oke, cek cek. Ya, pada sore hari ini, hari Minggu ya 7 Juli 2024, Inman Institute, kita akan sama-sama mendiskusikan satu topik yang sepertinya tidak akan basi ya dalam beberapa waktu ke depan dan tentunya beberapa waktu ke belakang, yang itu berkaitan dengan kondisi demokrasi kita di Indonesia hari ini, yang oleh beberapa scholars ya disebut sebagai senjakala demokrasi Indonesia. Nah, memang ini berangkat ya, topik ini, fenomena ini berangkat dari beberapa kasus yang terjadi ya dalam kurun waktu kurang lebih satu dekade belakangan ya, ketika berbagai proses pelaksanaan dan upaya menghadirkan demokrasi di Indonesia ini dinodai oleh beberapa catatan-catatan yang kontraproduktif dengan upaya transisi atau bahkan konsolidasi penguatan demokrasi itu sendiri. Seperti itu. Kita temui eh, da, kita temui ya beberapa catatan tersebut dalam beberapa, Halo, mulai dari, ya halo, masuk Mas. ya, oke. Oke, oke. Ya mulai dari beberapa pembahasan rancangan undang-undang yang bermasalah, bisa disebut beberapa di antaranya undang-undang KPK, kesehatan, darurat COVID, dan sebagainya, undang-undang cipta kerja, omnibus law, dan lain-lain. Lalu juga indeks demokrasi Indonesia yang kian kian turun nih, kian turun dari kurun waktu ke waktu, khususnya bila dibandingkan ya dengan ketika awal-awal demokrasi sedang bersemi ya, di awal era reformasi, ketika kita Indonesia menikmati upaya untuk menghadirkan demokrasi pasca rezim otoriter Orde Baru. Justru lambat laun semakin hari semakin kesini kita malah justru menemui upaya-upaya yang tadi kontraproduktif atau bahkan menciderai upaya demokratisasi itu sendiri. Nah, Hmm. selain itu juga kita temui beberapa kasus ya, beberapa kasus ya sehari-hari ya sebetulnya mengganggu kita sebagai rakyat ya. Di antaranya adalah tindak pidana korupsi yang justru malah semakin menyebar, yang tadinya hanya terpusat ya di skala nasional, kini berkat demokrasi dan demokratisasi juga justru membuat praktik-praktik korupsi itu menyebar ke berbagai daerah dan dalam berbagai tingkatan level pemerintahan, seperti itu. Dan juga tentunya yang terbaru, bagaimana kita melihat pemilu ya, pelaksanaan pemilu penuh dengan catatan, yang mana catatan itu bukan kita yang menilai ya Mas Ardi ya, tapi memang dari Mahkamah Konstitusi gitu. Belakangan juga dinodai bahkan legitimasi pemilu oleh ketua penyelenggaranya itu sendiri, Hmm. seperti itu. Dan juga yang sangat kita rasakan terjadi adalah munculnya fenomena pseudo demokrasi ya, atau hadirnya Ya. buzzer-buzzer yang seolah-olah menciptakan ruang ruang kita gitu ya, ruang kita itu ramah bagi demokrasi, namun nyatanya itu hanya demokrasi semu.
yang mana menghadirkan tadi, yang mana diwarnai oleh aktivitas-aktivitas dari buzzer politik. Nah, untuk mengawalinya mungkin Mas Fardi, sama-sama mungkin kita diberikan penjelasan dan pencerahan terlebih dahulu mengenai apa itu sebetulnya yang dimaksud dengan fenomena senjakala demokrasi secara Ya, umum ya, atau dalam demokrasi sebagai sebuah teori atau konsep dalam ilmu politik. Silakan Mas oke. Fardi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore teman-teman semua ya. Jadi memang pada kesempatan hari ini kita membahas soal demokrasi. Ini bagian dari apa? Sedikit isu kita yang pekan lalu ya terkait dengan bagaimana eh, hakikat ASEAN value dalam konteks demokrasi ternyata sekarang ini dianggap sebagai sebuah hal yang normatif gitu. Luar biasa karena menurut saya lagi-lagi yang perlu kita prihatinkan ternyata yang bicara juga anak muda. Nah, anak muda ini kan ternyata dalam konteks 98 ya ketika kita betul-betul mencapai matahari terbitnya, sunrise-nya dari demokrasi, yang turun ke jalan ada mereka yang berjaket kuning kan gitu kira-kira. Mereka mahasiswa UI ya, masa UI, masa Trisakti. Kalau kita semua tahu ada tragedi Trisakti, 4 orang tertembak, dan itu mereka adalah pahlawan-pahlawan demokrasi sebenarnya. Mereka yang membawa kita dari masa kegelapan kepada pencerahan, gitu kira-kira. Bagaimana disebut sebagai pencerahan adalah ketika negara kita merdeka 45 sampai 1967 itu kan Pak Karno menjalankan demokrasi yang terpimpin. Artinya demokrasi yang otoriter berbalut demokrasi. Ketika Pak Karno mengangkat diri sebagai presiden seumur hidup, ya itu kan menandakan bahwa sebenarnya itu sudah mencederai demokrasi itu sendiri, di mana ada perimaan kekuasaan, ada hak rakyat bicara, ya walaupun notaben beliau menyatakan bahwa saya ini bapak kan gitu kira-kira. Masuk 67, ya mohon maaf tahun 67, 66 itu kan ada peristiwa trituntutan tritura ya, trituntutan rakyat ya. Salah satunya adalah ya memang turunkan harga beras, harga pangan, Pak Karno mengembalikan demokrasi dan sebagainya. Masuk 67 ya Presiden Soeharto melalui Super Semar ya surat perintah 11 Maret itu kemudian mengambil alih dalam tanda kutip, mengambil alih kepemimpinan yang seakan-akan itu adalah bagian dari usaha Pak Harto untuk mengembalikan demokrasi Indonesia bahasanya dengan membersihkan pemerintahan dari PKI. Tapi sisi lain bersih dari PKI dihadapkan pada supremasi angkatan darat kan gitu kira-kira. Kita lihat bagaimana Pak Harto waktu itu memimpin Indonesia menuju tahun 74 ya, 67 ke 74 itu peristiwa paling paling kencangnya otoriternya Indonesia gitu. Ya bahkan sampai ketika peristiwa Malari itu ketika orang mahasiswa apa mendemonstrasi memprotes kehadiran Jepang yang terlalu mendominasi ekonomi Indonesia dan seakan-akan Indonesia sangat menyembah Jepang, Pak Harto kemudian meminta panglimanya kan Menko Polhukamnya untuk memberantas itu. Ya, yang kita tahu waktu itu kan Benny Murdani bagian dari apa Badan Intelijen dan Tahan Kanannya Pak Harto sekali saat itu. Nah, tahun 67 praktis artinya dari tahun 67 dari tahun 45 sampai 67 sampai 98 dua kepemimpinan Indonesia itu dua-dua tangan besi gitu. Sifatnya itu sangat otoriter. Walaupun secara konteks formal Pak Harto menjalankan proses demokrasi, pemilunya ada, kan gitu. Itu perlu kita catat tuh. Pemilunya ada, setiap 5 tahun sekali presidennya dipilih terus, wakilnya berganti-ganti. Bahkan kalau ada meme yang sangat viral tuh anak SD menyatakan yang sekarang itu ternyata masih hidup ya di Nusa Tenggara ya, nanya, Bapak kok presiden nggak berganti-ganti gitu. Ternyata anak SD kan yang tanya kan, bayangkan anak SD usia gitu udah nanya. Nah itu dia Pak Harto menjawabnya dengan diplomatis sekali, bilangnya ya presiden itu bisa dipilih 5 tahun sekali tanpa batas waktu kan gitu kira-kira kan secara konstitusi nyatakan 5 tahun sekali dipilih lagi, ada yang salah. Dan ditanya oleh Pak Harto, kamu siapa yang selalu kamu nanya begitu kan gitu kira-kira kan, the smiling general tuh udah senyum tuh. Nah itu bayangkan proses seperti itu saja anak SD sudah menyatakan
apa istilahnya, Bapak kok jadi presiden terus kayak gitu kira-kira, walaupun 5 tahun sekali dipilih terus, itu jawabannya Pak Harto seperti itu. Hari ini anak muda menyatakan bahwa politik dinasti bagian dari hak asasi manusia. Anak SD tahun sekian itu menyatakan Bapak kok jadi presiden terus, tapi hari ini anak mahasiswa yang sudah notabene tercerdaskan oleh ilmu pengetahuan ilmu politik lagi ya, itu menyatakan bahwa bagian dinasti politik adalah bagian dari hak asasi manusia. Saya bingung nauzubillah min dzalik, itu gimana ceritanya? Itu menandakan, Mas Fadlan, itu menandakan sudah sejak kala demokrasi. Kenapa sejak kala demokrasi? Karena ternyata mahasiswa, ya level anak muda sebagai agent of anak muda itu dalam konteks tataran demokrasi, dia pemegang kekuatan kunci loh. Bagian dari generasi muda yang sebagai prasyarat menjalankan negara demokrasi yang substantif itu adalah peningkatan level anak muda. Artinya anak-anak muda yang tercerdaskan sebagai ilmu pengetahuan dan dia naik sebagai level menengah ke atas. Nah ini yang harus apa istilahnya dalam level lapisan masyarakat generasi ini yang harus kemudian dia menggerakkan demokrasi gitu. Masalahnya ini nggak terjadi. Justru pernyataannya adalah mendukung dinasti politik yang artinya dia mengubur mimpi demokrasi yang substantif. Sebenarnya apa sih dalam konteks demokrasi senjata demokrasi dalam ilmu pengetahuan politik ya? Senjata demokrasi itu adalah ketika sebuah negara yang tadinya otoriter kemudian dia menjalankan fungsi-fungsi demokrasi dan ditandai oleh apa? Pemilu yang substantif ya. Pemilu substantif, adanya supremasi sipil, bukan supremasi politik atau militer ya, supremasi sipil. Sipil itu bebas berbicara, sipil itu dilindungi hak bicaranya. Sipil itu memegang teguh, memegang kunci pemutusan kebijakan, pemutusan kepentingan dan bukan di tangan legislasi, bukan di tangan presiden, tapi di tangan masyarakat sipil. Nah, itu baru demokrasi yang substantif. Kita mengarah ke sana nih. 98 itu kita mengarah ke sana melalui apa? 4 kali amandemen konstitusi. Dan amandemen konstitusi pertama yang diubah itu bukan bukan hak sipil dulu, pembatasan kekuasaan pemerintah, terus penghapusan dui fungsi ABRI, kemudian pelaksanaan kebebasan pers, itu yang diubah dulu yang pertama tahun 99. Kita 4 kali amandemen kan, 99, 2000, 2001, 2002. Nah 99, 2000 itu yang dibahas perubahan itu. Artinya apa? Semangatnya adalah bagaimana kita mendorong masyarakat sipil maju kepada substansi yang demokratis, bukan kepada katakanlah kerbau sok hidungnya gitu loh. Mereka bukan pengikut demokrasi, mereka pengisi demokrasi. Melalui apa? Dorong penghapusan supremasi militer, kemudian penghapusan dui fungsi ABRI, dorongan pers untuk terlibat dan sebagainya. Nah, itu kemudian berlangsung tuh ditandai dengan adanya Pak SBY pemilu langsung kan, 2004 terus 2009, dan kita lihat kepada kepemimpinan Pak SBY saat itu, bisa kita lihat ya Pak SBY ketika di demo, bayangkan waktu itu PDI kalau lagi demo kan frontal ya, bawa kerbau coba, bawa kerbau ditulis nama SBY, ada orang pakai topeng juga kayak kerbau tusuk hidungnya, asli saya sebagai presiden saya saat itu tuh bisa betul marah gitu, saya dihina sebagai lambang negara kan gitu bahasa Pak Presiden Jokowi waktu itu ya, lambang negara dihormati dan sebagainya. Beliau nggak marah, beliau tidak marah, beliau menyatakan itu hak masyarakat sipil untuk bicara, saya legowo. Bahkan saat itu Pak SBY saya ingat betul waktu pertama kali menjabat 2004, Pak SBY itu dalam pidatonya memberikan memberikan nomor resmi kepresidenan 4 angka atau 9 berapa gitu. Silakan kalau mau apa istilahnya mengadu pada presiden langsung nomornya ini. Sehingga kita saat itu saya ingat banget kalau kita nge-tweet atau kita SMS ke SBY itu harus balas. Ada tanda bintang SBY di belakangnya. Artinya apa? Beliau mencoba mendorong sebagai presiden yang mendorong keterlibatan sipil secara penuh gitu. Walaupun apapun terserah gitu, nggak perlu mau apa istilahnya. Pokoknya kalau mereka maunya kan masyarakat itu mereka maunya BBM itu ya, mereka maunya beras murah dan sebagainya, itu didorong oleh Pak SBY. Itu dijalankan oleh Pak SBY. Dan akhirnya masyarakat itu merasa mereka damai dalam kehidupan di masyarakatnya. Kenapa? Perwakilannya yang mereka pilih dalam kepemimpinan presidennya itu sudah menjalankan perannya dengan baik. Nah, yang pemerintahan yang demokratis harus seperti itu, gitu. Dan di sisi lain, sejak kala demokrasi menandakan apa? Menurunnya fungsi atau ya kalau dibilang disfungsi enggak ya, menurunnya fungsi-fungsi demokrasi yang substantif.
Bukan secara formal tetap tidak berjalan, bukan. Secara formal berjalan, tapi fungsi-fungsi demokratisnya menurun. Contoh, setiap kita mengkritik pemerintah, akan ada buzzer yang mengcounter. Apalagi dengan bahasa-bahasa yang kasar ya. Ya sering banget, nggak ada otak nih, goblok lah, dan sebagainya. Belajar lagi, kurang jauh mainnya, dan sebagainya. Itu kan pernyataan bahwa hasilnya mengcounter masyarakat sipil untuk tidak boleh bicara. Satu. Yang kedua, sekarang logika berpikir penegak hukum adalah mencari yang memviralkan. Bukan bagaimana mencari penyelesaian hukumnya. Lebih mencari yang memviralkan. Alasannya undang-undang ITE. Setiap pihak saya yakin, mau pihak manapun akan mengatakan undang-undang ITE ini bahaya. Karena bermain dua mata pisau kan gitu kira-kira kan. Yang satu tujuannya, saya nggak lihat fungsi utamanya untuk apa, tapi selain mengancam masyarakat, nggak boleh rekam, nggak boleh ini dan sebagainya. Artinya apa? Masyarakat dibatasi nih ruang belajarnya, ruang lingkup keterlibatan demokrasinya. Yang ketiga, masyarakat itu setiap melakukan kritik terhadap pemerintah, baik secara demo atau secara elektronik ya di media sosial dan sebagainya, itu oleh penegak hukum bukan diayomi, tapi dipukul mundur. Saya ingat betul itu waktu 2018 kita bicara soal undang-undang KPU ya, RUU KPK. RUU KPK ada isu para pendemo itu diserang oleh gas air mata yang sudah kadaluarsa. Nah, 2 hari setelah demo itu, saya lewat layang sipil, Mas Fadlan. Bayangkan 2 hari naik motor, udah pakai masker, kaca ketutup, itu masih kena tuh mata itu. 3 hari nggak hilang. Sisa-sisa gas air mata yang sudah kadaluarsa. Dan memang saya percaya saat itu, waduh benar-benar pemerintah luar biasa terlalu merepresi masyarakat, gitu loh. Padahal dalam konteks kepolisian tidak boleh menggunakan, polisi itu nggak boleh megang pistol. Kenapa? Karena yang dihadapi masyarakat kita sendiri. Kalau tentara boleh, karena itu adalah masyarakat negara lain kan gitu kira-kira kan. Nah, sejak demokrasi tanda dan hal seperti itu, menurunnya fungsi demokrasi, menurunnya kualitas demokrasi, nggak usah bicara soal data, kita sudah biasa merasakan. Ilmu sosial itu kan istilahnya nggak perlu, data itu hanya untuk memformalkan apa yang dirasakan oleh manusia sebagai subjek gitu ya, sebagai subjek penelitian. Tapi secara rasa kualitatif itu bisa dirasakan juga. Bahkan dalam konteks pembuatan kebijakan hari ini, seringkali kebijakan-kebijakan yang dibuat itu ya Menteri Pendidikan kemarin bicara soal naikin UKT dan sebagainya, nggak berbasis penelitian, diserang, dikeluarkan. Begitu ada kritik, ada apa, berbalik lagi. Bahaya menjalankan negara dalam proses coba-coba seperti itu. Artinya apa? Otoriter yang dijalankan tidak otoriter berbasis pengetahuan, coba-coba. Nah, yang terakhir, yang terkait dengan tanda-tanda sejak kala demokrasi itu adalah masyarakat itu hanya dijadikan sebagai suara pemilu, memformalkan hasil pemilu. Saya agak khawatir ketika kemarin Pak calon presiden 02 itu berani bicara ke publik. 58% tuh warga rakyat memilih saya gitu. Saya agak khawatir angka itu. Kenapa? Karena nggak terlegitimasi kan angka itu kan. Legitimasi artinya tertanggung jawabkan gitu. Benar nggak Bapak-Bapak dipilih 58%? Kan kita nggak tahu bagaimana cara mendapatkan 58% itu. Hanya angka yang kejar gitu. Artinya apa? Ya dibuktikan aja hari ini ketika Bapak menang, misalnya 02 ini menang, stabil nggak negara? Maksudnya negara itu betul-betul mendorong kebijakan makan siangnya aja deh. Kan enggak. Di sisi lain mulai berontak, UKT naik, uang kuliah mahal, pajak dinaikin. Bahkan kalau dulu di bawah gaji di bawah 4,5 juta itu nggak kena pajak, sekarang dikenakan pajak juga. Nah, itu udah dikit makin dikit. Sekarang kan ada ibaratnya gini kan, mau kuliah UKT mahal, mau kerja dipotong tapera, gitu. Mau pindah ke luar negeri nanti kena bea cukai dan sebagainya. Ini mau mati aja nih kita akhirnya kan. Nah, gitu kira-kira Mas Fadlan. Sementara awal dulu ya. Baik, terima kasih Mas Ardi. Ya. Terjadi dalam kurun waktu nggak panjang sejak reformasi ya 25 tahun ya terjadi banyak hal tadi ya, mulai dari pertama ada upaya untuk berkomitmen terhadap demokrasi pada tadi contohnya pada pemerintahan SBY, namun belakangan justru ditemukan ya indikator-indikator yang menguatkan argumentasi bahwa Indonesia sedang berada pada momentum senjakala demokrasi yang tadi diantaranya adalah pemerintah membalas kritik ya dengan narasi yang berlawanan, terus ada upaya represi dari aparat, terus masyarakat yang masyarakat menjadikan sebagai komunitas politik belaka. Nah, agaknya
kompleks ya, Mas. Karena yang terjadi itu justru ya apa tadi indikator tadi itu diamini dan secara sadar ya, dilakukan oleh negara oleh presiden saat ini. Dan bagaimana Hmm. kalau kita melihat ke depannya, Mas? Apakah ada momentum, ada cahaya, titik terang ya, momentum untuk demokrasi Indonesia itu bounce back kembali ya, berkomitmen pada nilai demokrasi, atau justru apa yang kemudian worst case-nya ya, worst case bagi demokrasi Indonesia jika kondisi yang demikian dibiarkan terus menerus, Mas. Kedepannya seperti apa? Iya, iya. Jadi gini Mas Fadlan dan teman-teman semua ya. Tempo itu seminggu terakhir ini mencoba menaikkan berita tentang beberapa pejabat-pejabat di negara Asia yang mundur karena gagal menjalankan pemerintahan. Itu kode sebenarnya nyindir itu. Menkominfo nyindir siapa gitu kan yang sekiranya ini negara kita doang nih, Konoha doang sekiranya gitu. Indonesia aja yang ada pejabat yang nggak becus kerja, bukannya mundur, malah bilang alhamdulillah, bersyukur dan sebagainya, gitu kan? Padahal sebenarnya itu ada tanggung jawab moral. Karena gini Mas Fadlan, sebenarnya dalam konteks kita bicara ilmu politik, ketika orang menjabat politik, dia itu bukan cari uang harusnya. Pro bono, dia bakti dia pada rakyatnya. Makanya dalam konteks strata kebutuhan politik itu udah tersier. Setelah primer terpenuhi, sekunder terpenuhi, tersier terpenuhi, dia masih punya uang sisa banyak banget nih. Gue cobalah berpolitik lah gitu. Nah di situ dia menghabiskan uangnya untuk kemampuan rakyat karena dia butuh kepuasan batin. Nah gitu, validasi batinnya dia butuhkan. Kalau di Indonesia enggak, mereka rela ngutang-ngutang biar jadi pejabat. Setelah itu balik modal. Nah kalau pertanyaannya kapan itu bisa ada nggak titik cerah? Bisa kalau ada pemerintah orang-orang duduk di jabatan politik itu mereka sadar mereka untuk bekerja ketika datang, bukan untuk mencapai kebutuhan. Bisa nggak seperti itu? Itu kunci pertama. Kedua, dengan kesadaran itu mereka lepaskan itu belenggu-belenggu demokrasi. Karena kalau tidak mau dikritik, jangan jadi pejabat. Itu sudah hukum alam, hukum di Indonesia. Siapapun di negara manapun, even negara Amerika ya, kita menjabat, kita mesti dengan kritik. Sabar, dengarkan itu. Karena itu ada konsekuensi dari menjabat. Gitu. Kalau nggak kuat ya mundur. Jangan dipaksa rakyatnya dipukul balik gitu. Karena ingat, kita itu negara itu punya hak memaksa. Dan sebagai penyelenggara negara, memang kita punya senjata untuk memaksa. Tapi kita punya moral juga. Mau dipakai nggak senjata itu untuk melawan rakyat sendiri? Yang notabene adalah saudara kita. Nah itu bisa nggak seperti itu? Nah kalau bisa ya, kalau bisa seperti itu, berarti istilah pejabat itu memang pejabat yang punya jiwa lurus. Nah, orang seperti itu memimpin, itu bisa, karena dia memotong kebiasaan KKN, korupsi dan sebagainya. Walaupun dia mengorbankan diri, tapi carilah orang berkorban diri sekarang ini. Nah, sulit kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, Mas Fadlan, kita kalau sekiranya kita tidak mampu mengontrol diri kita seperti itu, jangan ngajak orang lain korupsi. Ngerti nggak? Sekarang tuh orang justru malah ngajak lembaga lain ikut korupsi. Kalau enggak ya, mohon maaf nih. Kemarin ketua KPU yang dihentikan diberhentikan karena ada kasus pelecehan seksual dan sebagainya. Saya jadi mikir nih, sebenarnya kalau kita lihat kronologinya ya, kesannya kan kayak nyimpen kartu as kan. Dikeluarin itu setelah orang ini nggak berguna lagi buat kita gitu. Kemudian dibombardir dengan berbagai fitnah gitu. Maksudnya, ini orang misalnya pelecehan seksual dan sebagainya. Kalau kita lihat kronologinya, ini kayaknya sebenarnya dua-duanya udah saling proses yang panjang, sekarang ini tiba-tiba ngadu, gimana ceritanya? Kan gitu kan? Ini masalah besar nggak? Ini masalah besar. Jangan-jangan ketua KPU yang sekarang ini sudah menyinggung presiden ya, gitu. Sehingga dia kemudian diberhentikan dengan cara dijebak dan sebagainya. Bisa kita mengatakan seperti itu di era sekarang? Bisa. Kenapa? Ya karena belum tentu juga yang salah itu seakan-akan mau cuci tangan. Yang salah itu adalah orang yang jahat, belum tentu. Jangan-jangan dia korban dari politik yang sekarang. Nah kalau sampai sekarang modelnya seperti itu, fitnah-fitnah dan sebagainya, negara tunggu aja kehancurannya. Karena bukannya membangun menyelenggarakan negara untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat Pancasila ya, sila pertama sampai sila kelima, justru dikejar adalah kemakmuran diri sendiri. Akhirnya begitu ada yang nggak serg, hubungannya soal like and dislike. Gue nggak suka nih sama ini orang, udah pergi aja lah dengan punya senjata. Oh bahaya. Negara itu punya keterbatasan sumber daya. Ketika dia sudah sampai limit sumber dayanya,
dan dia kaget di pemimpin takutnya ya ke depan, dia nggak sadar sebenarnya sudah habis, dia kaget, dia masuk ke dalam lingkaran setan yang lebih dalam, dia nggak bisa keluar lagi, dia jadi korban. Korban dari apa? Kesalahan kebijakan-kebijakan sebelumnya, gitu. Saya agak khawatir di era 2024-2029 ini, notabene akan ada, bahkan militer sudah memberikan sinyal ya Mas Fadlan, kami tidak difungsi, kami multifungsi, bukan lagi fungsi Mas Fadil. Kita multifungsi, artinya ini jangan-jangan ketua RT militer juga nih. Kayak dulu ada Kodim, ada Yonif, ada Yonzikon dan sebagainya ketua RT militer. Minimal Letkol atau gimana. Wah bahaya betul itu. Jadi kita jadi orang yes man, siapa? Iya Pak, mari Pak dan sebagainya kan. Masalahnya kenapa jadi masalah? Ini era media sosial Mas Fadlan. Sudah masuk terlalu banyak sumber daya informasi dan sebagainya, nggak bisa dibelenggu, tunggu aja bom waktunya kan gitu. Gitu kira-kira. Baik, terima kasih Mas Ardi. Tadi ada tiga plus satu ya, 4 poin ya. Penting yang perlu memang dicatat bagi kita yang sama-sama ketahui ya tadi. Apa yang sebenarnya kemudian ke depan tuh penting untuk mencari titik terangnya. Nah, tapi kalau boleh saya tangkap, tadi kurang lebih dari 4 poin itu dari perspektif elit ya, Mas. Mulai dari pejabat politik harus orientasinya untuk mengabdi, terus penting bagi rezim untuk melepas belenggu anti demokrasi ya, untuk tidak anti dikritik ya. Lalu juga tadi soal jangan mengajak orang lain untuk melakukan tindakan korupsi, dan juga tadi adanya upaya atau semangat dari militer untuk menjadi multifungsi tadi. Nah, tapi kita Mas sebagai rakyat ya, sebagai rakyat biasa itu apa yang idealnya atau ya idealnya ya dapat kita lakukan untuk memastikan bahwasannya demokrasi itu ya tetap, komitmen terhadap demokrasi itu tetap hadir gitu di tengah-tengah kita. Ya, Mas Fadlan, saya khawatir pertanyaan ini muncul memang. Saya khawatir pertanyaan ini muncul. Kenapa? Itu yang saya takutkan. Mengingat rupanya kalau saya anggap dulu buzzer itu 2019 itu dipaksa. Ternyata salah kesimpulan saya. Kesimpulan saya mereka menawarkan diri karena mereka butuh uang. Coba. Iya, mereka tuh sangat ingin dekat dengan kekuasaan. Mereka sangat dekat dengan kekuasaan sehingga mereka mengabaikan hati nurani. Ini bicara ideal ya. Maka saya bilang, anak SD di era 90-an, era 80-an udah mempertanyakan Pak Harto kok presiden terus. Tahun 2024 lulusan S1 ilmu politik UI menyatakan bahwa dinasti politik bagian dari hak asasi manusia. Bisa ada perbedaannya nggak? Artinya kualitasnya ini sama, artinya di era generasi sekarang informasi lebih baik, gizi harusnya lebih baik. Apa mereka kena uang haram, gitu kan? Atau mereka sangat dekat dengan kekuasaan sampai mereka ingin betul-betul menjadi yang berkuasa. Mereka silau gitu dengan kekuasaan. Nah, kalau bicara bagaimana solusi idealnya, jangan pernah silau gitu dengan kekuasaan menurut saya. Karena nggak tahu ya, kalau saya pribadi menjilat orang tuh nggak suka gitu. Kok mereka ini suka banget menjilat orang? Padahal kalau dibilang pengetahuan itu mereka tahu, saya yakin mereka tahu yang benar dan yang salah seperti apa, gitu. Bahkan saya punya pemikiran begini, kayaknya kalau ilmu politik itu berhentilah memakai memakai sumber-sumber pelajaran Barat ya. Jadi misalnya sumber-sumber pembahasan politik itu dari Barat, karena Barat itu sangat memisahkan antara kekuasaan dan agama. Padahal menurut saya dalam konteks sosial, agama itu adalah landasan bergeraknya manusia. Jadi kalau manusia itu bergerak berdasarkan ajaran agama, notabene politik bukan lagi cara untuk mencapai kekuasaan, tapi strategi mencapai tujuan. Itu politik kalau menurut saya. Sehingga itu selaras dengan pernyataan Aristoteles bahwa manusia itu zoon politikon. Dia tanpa sadar akan selalu berinteraksi dan berstrategi untuk mencapai tujuannya. Salah satu tujuannya orang, gitu kan. Nah kalau dibalik misalnya dia berpolitik untuk beragama, jatuh kayak ustadz yang sekarang tuh yang cenderungnya istilahnya sering menciptakan suatu pernyataan-pernyataan yang tendensius, menyatakan dirinya sebagai orang yang paling suci supaya umatnya banyak gitu. Nah itu ketika menjalankan agama di atas politik. Tapi kalau menjalankan politik di atas agama, misalnya menjalankan politik berdasarkan agama, dia tidak perlu menjilat orang dan tidak perlu menjadikan seakan-akan dia itu dicintai orang. Ya apa adanya aja. Saya percaya
manusia yang ideal itu adalah manusia yang jujur dengan diri sendiri. Dan manusia sekarang yang seperti itu sangat jarang, Mas Fadlan, jarang betul. Dia maunya membentuk pribadi yang supaya orang suka, bukan menjadi apa adanya supaya orang mencintai dia apa adanya. Sehingga kalau dia harus seperti seorang lain gitu ya, karakter yang dia sukai supaya terlihat keren dan sebagainya, akhirnya dia tidak punya kepribadian, dia krisis identitas, dia akhirnya membentuk diri seperti orang lain, menjilat orang lain, menjadikan patron klien orang lain gitu. Nah, hidupnya seperti itu, hidup gak merdeka. Nah, hidup yang gak merdeka lama-lama dia kehilangan arah, yang baik dan yang buruk itu dia lupa yang mana sebenarnya baik dan buruk. Ya, itu ciri Mas Fadlan idealnya. Bisa nggak kita bicara soal pendidikan ya, kita bisa semua level masyarakat, kuncinya satu, bisa nggak menjadi diri sendiri. Kalau enggak, ya selalu menjilat orang lain, deketin orang lain, ingin bagian dari kekuasaan, mohon maaf, orang yang tidak mampu, orang yang tidak berpendidikan, sama dampaknya, sama-sama akan dia lupa soal yang baik dan yang buruk. Nah itu, nggak bisa membedakan lagi. Baik. Terima kasih Mas. Tapi memang berpijak di atas ya landasan moral yang kuat, ya. Di atas value, basis value Betul. nilai yang kuat itu jadi kunci ya, krusial dalam tadi memastikan ya kita menjalankan apa aktivitas kita sehari-hari ya berdasarkan value, berdasarkan nilai yang sama-sama kita yakini ya, gitu. Ya dalam hal ini dalam menjaga demokrasi, nilai-nilai demokrasi, nilai Pancasila seperti itu. Ya, memang ya kita mungkin flashback ya, tarik mundur ke waktu itu kita pernah sempat bahas masalah ya agak sulit demokrasi juga sebetulnya dalam realitasnya, sulit menjalankan demokrasi dalam negara yang masih dalam kondisi masyarakat yang masih prasejahtera gitu. Ya itu kan kita kemudian dihadapkan pada realitas itu. Tapi memastikan bahwa nilai-nilai itu tetap hadir di tengah masyarakat, nilai-nilai Pancasila demokrasi tetap hadir di tengah masyarakat, itu juga jadi penting, tugas kita bersama untuk ya, sama-sama meyakinkan diri sendiri, orang sekitar kita. Memang tugas yang berat ya, menanamkan ideologisasi, menanamkan nilai itu. Baik Mas Hardi. Nah barangkali mungkin kurang lebih itu ya tadi banyak pembahasan kita dari skup yang luas ya, makro soal negara, soal global demokrasi tadi sampai ke skup yang mikro gitu, di bagaimana memastikan setiap individu dalam negara demokrasi ini, dalam komunitas ini, dalam masyarakat ini tadi punya value soal komitmennya soal demokrasi, dan memastikan itu tetap hadir ya di dalam setiap aktivitasnya. Nah barangkali sebelum menutup Mas Hardi, ada statement yang menyimpulkan pembahasan kita gitu ya tadi soal indikator ya atau fenomena-fenomena yang mengarah pada senjata demokrasi, dan juga bagaimana kemudian kita meningkatkan. Silakan Mas Hardi. Menurut saya gini Mas Fadlan, memang ini juga tadi terkait dengan pernyataan Mas Fadlan ya, kita juga pernah bahas ini kan soal bagaimana berdemokrasi di negara yang heterogen seperti ini ya. Saya ingat ada baca sebuah buku bahwa pertengkarannya Pak Karno dan Pak Hatta. Pak Karno dan Bung Hatta ketika memilih demokrasi apa yang cocok untuk Indonesia. Bung Hatta itu meyakini bahwa demokrasi yang bagus itu demokrasi parlementer untuk Indonesia. Sehingga dicoba kan tahun 51 sampai 59 ya demokrasi parlementer, 11 kali kabinet jatuh bangun gitu. Kemudian Pak Karno mengeluarkan dekret 59 Juli 59 yang kita kembali ke demokrasi Pancasila, kembali ke Undang-Undang 45, dan Pak Karno memimpin demokrasi kan, istilah demokrasi terpimpin lah saat itu. Saya pribadi setelah mencermati situasi hari ini, saya meyakini apa yang disampaikan Pak Hatta itu benar. Sebenarnya walaupun dalam konteks awalnya kita seperti kacau demokrasinya parlementer, tapi di situ banyak realita yang memaksa masyarakat untuk belajar bertanggung jawab terhadap keputusan yang dia buat. Sehingga saya percaya walaupun 10 tahun atau 9 tahun 11 kali kabinet berganti, tapi mungkin di tahun ke-10, tahun ke-11, tahun ke-12 Indonesia akan belajar. Masyarakat itu akan belajar, oh ternyata pemimpin seperti yang akan kita pilih. Partai yang ini akan kita pilih. Gitu loh. Bagaimana menstabilkannya? Ya udah, kita juga mendukung pemerintah. Nah, dalam konteks demokrasi presidensial ya yang kita lihat hari ini itu meninabobokan masyarakat kalau menurut saya. Jadi
masyarakat tuh dibiasakan hanya digunakan untuk pemilu, berikutnya mereka harus patuh sama kita. Nah, saran saya memang akhirnya coba kita shifting ke demokrasi parlementer, gitu ya. Gak apa-apa, misalnya 10 tahun pertama kacau gitu, belajar dari situ. Daripada kita ini jadi objek KKN terus, gitu kan. Saya akhirnya kembali ke level yang mini gitu, level yang skup kecil. Berani belajar itu baik, berani kotor dalam belajar itu baik. Daripada kotor sebagai korban perilaku orang, kemudian kotor dari belajar kita sendiri. Saya lebih suka menghabiskan uang untuk kita dicoba sendiri daripada menghabiskan uang yang menikmati orang lain. Karena kita ada ilmunya, kita dapat ilmunya. Nah, hal seperti ini menurut saya ingin menyampaikan kepada masyarakat luas ya. Coba kita shifting ke demokrasi parlementer deh, menurut saya. Gitu loh. Gak apa-apa, nggak stabil di awal, tapi mereka belajar betul, bertanggung jawab. Semua rakyat itu betul-betul dilibatkan. Kalau ada pemerintah yang tidak sesuai, ya udah dimakzulkan aja, diganti. Parlemen kebanyakan kamu tidak percaya, Perdana Menteri ganti. Yang berikutnya siapa? Gitu loh. Kan saya pikir itu lebih bertanggung jawab ya, dalam pikiran saya. Gitu kira Mas Fadlan. Ya baik, terima kasih Mas Ardi tadi. Dinamika yang terjadi melalui demokrasi parlementer tadi yang mengajarkan kita banyak hal juga ya. Dan mungkin nanti pembahasannya bisa lebih panjang mas kalau itu ya. Mungkin kapan-kapan bisa kita agendakan tuh dari demokrasi parlementer yang barangkali dengan melalui demokrasi parlementer ideologi gitu ya, ideologi nilai-nilai ya dalam demokrasi justru lebih hadir di tengah masyarakat ya karena semua ada perdebatan di sana, ada diskursus yang lebih tadi hadir, bahkan mungkin bagi partai politik hadirnya party ID justru bisa ya dihadirkan melalui tadi demokrasi parlementer tadi. Betul. Pada pengalamannya yang sudah gitu. Nah mungkin nanti bisa kita agendakan mas pembahasan mengenai itu ya, kontekstualisasi demokrasi parlementer. Termasuk dalam konteks kurikulum pembelajaran pendidikan politik kita mas Fadlan. Iya betul. Ya, relevansi ya demokrasi parlementer bagi Indonesia hari ini. Iya. Ya betul. Terima kasih banyak Mas Ardi ya. Barangkali demikian ya diskusi kita pada sore hari ini. Kita sudah tahu ya, mengetahui, belajar ya, dan juga ya tadi berkenalan dengan salah satu fenomena demokrasi yang terjadi di Indonesia hari ini gitu ya, yang dinamakan sebagai senjata demokrasi ya, yang ditandai dengan beberapa indikator dari mulai dari aparat yang bersikap represif gitu. Lalu juga pemerintah yang anti kritik, lalu logika berpikir aparat hukum yang punya prioritas untuk mencari siapa yang memviralkan kasus, bukan mencari jalan terbaik untuk menyelesaikan kasus tersebut. Dan juga tadi ada juga proses perumusan kebijakan yang tidak berdasarkan pada ilmu pengetahuan, justru malah barangkali ada juga fenomena viral based policy yang nanti bisa kita bahas juga tadi kan, karena soal efek media sosial dan juga itu landasan dalam merumuskan kebijakan yang tidak berbasis ilmu pengetahuan. Dan juga yang tentunya terakhir yang sangat berdampak nih bagi kita adalah itu masyarakat yang tadi bahasa ditidurkan oleh rezim sehingga sangat mudah dimobilisasi dan jadi komoditas politik pada saat pemilu. Sekali lagi terima kasih banyak rekan-rekan semua yang sudah hadir bersama-sama diskusi dan menyimak ya pembahasan tadi mengenai sejarah demokrasi Indonesia bersama dengan Mas Hardi ya selaku Direktur Kajian dan Pelatihan Inman Institute. Inman Institute kedepannya akan terus ya menghadirkan diskusi-diskusi ilmiah serupa gitu ya, dan juga ke depan kita berencana akan mengadakan satu kelas sekolah tentang politik. Nanti detailnya mungkin buat teman-teman kalau mau bergabung juga bisa siap-siap dari sekarang. Kita akan belajar banyak tentang politik, hakikat politik, tentang demokrasi dan sebagainya. Dan itu Inman Institute akan terus ya berupaya untuk menghadirkan dan memberikan nilai-nilai demokrasi, moderasi dan kebangsaan di tengah-tengah kita semua. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya Mas Hardi. Oke. Sampai ketemu lagi di kesempatan Inman Talk selanjutnya. Demikian dari saya mewakili Inman Institute. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hardi. Waalaikumsalam. Siap, pamit ya Mas ya. Ya, siap. Terima kasih Mas.